Carol kolosal yang melibatkan 1.000 peserta dari berbagai denominasi gereja dan elemen masyarakat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap dengan dimulainya Christmas Carol mampu menandakan kerukunan umat beragama di DKI Jakarta tetap terjaga dengan baik. Tidak hanya itu, Pramono juga mengajak para warga untuk mendoakan korban bencana di Aceh dan Sumatera dalam acara Christmas Carol ini. Christmas Carol kolosal secara resmi saya nyatakan dimulai dan mari kita bernyanyi bersama-sama bergembira dan tidak lupa mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Aceh, ada di Sumatera Utara dan juga di Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam program Ngaji Pinggir Jurang bersama saya Firdaus El-Mainuri. Dan saya Kajito El-Kaya nih. Gimana kabarnya Mas Kajito? Kabarnya baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya. Kita sekarang berada di akhir tahun Mas, bulan Desember. Ya. Biasanya nih Mas, kalau di bulan Desember ini biasanya isu yang ramai itu soal Natal biasanya. Di media sosial itu ada ya kayak semacam fatwa-fatwa, ada grup-grup WA yang mengatakan ini haram. Belum FPI, kok nggak ada suaranya? Nah ini nggak tahu. Nah tapi ada yang menarik nih Mas. Di tahun 2025 ini menjadi momen yang menarik bagi warga Jakarta, khususnya saudara-saudara kita umat Kristiani. Jadi Jakarta tahun ini memberikan nuansa Natal yang berbeda. Ya. Jadi biasanya nih, kalau Natal kan biasanya dirayain di dalam gedung dan semacamnya. Tapi tahun ini suasana Natal juga berada di ruang publik. Jadi Pemprov DKI itu menyelenggarakan acara itu namanya Christmas Carol kolosal. Jadi perayaan nyanyian Natal secara besar-besaran. Dan ini kick off-nya kemarin pada tanggal 11 Desember dibuka langsung oleh Gubernur DKI Mas Pramono Anung dan juga Wagubnya ya Rano Karno ya. Dia mengatakan bahwa ini adalah simbol toleransi dan harmoni antar umat beragama. Jadi ini penyelenggaraan ini akan berlangsung di beberapa titik strategis di Jakarta. Nah, banyak orang memuji, wah ini bentuk negara. Kalau negara ini benar-benar hadir untuk semua umat. Dan yang penting itu katanya, wah ini benar negara itu tidak kalah sama kelompok intoleran. Ya. Gimana nih menurut Mas Kajito? Ya kita harus bahagia, kita harus menyambut baik kegiatan-kegiatan semacam ini. Karena dulu kita ingat banget tahun 2016, tahun 2017 itu ya ketika Ahok Basuki Cahayapurnama mencalonkan diri kembali sebagai gubernur Jakarta. Sentimen keagamaan atau rasisme itu muncul gitu ya. Ada latar belakang keagamaan, ada etnis, dan ini yang membuat Jakarta kok menjadi tampaknya intoleran waktu itu gitu ya. Tapi kita paham bahwa itu sebenarnya desain politik. Tapi benar Mas, saat itu Mas, saya ingat betul tahun 2016 waktu saya punya kantor di dekat dia di Jakarta Pusat itu sampai saking ininya Mas, teman saya itu Mas sama mertuanya sampai gak akur Mas. Nah ya. Gara-gara pilkada DKI, teman saya itu pendukung Ahok, Ya. mertuanya pendukung Anies. itu sampai gak akur. Ya. Ya itu kan contoh ya bahwa pada waktu itu tuh memang sangat brutal politiknya sampai ada gesekan yang demikian kuat. Ya itu kan menunjukkan bahwa pada waktu itu memang sentimen keagamaan itu dipupuk dengan sangat besar-besaran ya. Sehingga orang yang punya bibit-bibit perselisihan dalam hatinya itu keluar gitu loh. Tapi apapun itu kalau kita melihat sekarang dengan adanya Christmas Carol kolosal ini yang diinisiasi oleh Pemprov ya dalam hal ini Gubernur Bung Pramono dan Bung Rano Karno. Kita memahami bahwa Jakarta sebenarnya nggak intoleran amat gitu loh. Jakarta itu sebenarnya toleran gitu. Tapi ketika ada segelintir orang yang digerakkan, dimobilisasi, didanai, hingga mengepung masjid dan sebagainya, itulah tampak wajah Jakarta yang intoleran.
faktanya ketika hari ini saya tidak melihat adanya gangguan ya sejauh ini ya. Iya. FPI juga mulai bungkem, nggak ada suaranya. Karena emang nggak ada dukungan logistik mungkin, juga nggak ada dukungan politik. Mereka akhirnya nggak bergerak atau diam-diam aja. Apalagi ketika Pemprov, dalam hari ini gubernur ya, itu all out gitu ya. Kelihatan banget kalau dia sangat mendukung gerakan-gerakan toleran semacam ini. Nah, kita sebagai umat beragama, terutama kita sebagai umat Islam ya, itu bersyukur gitu. Karena inilah wajah Islam yang sebenarnya. Islam itu nggak seperti yang digambarkan oleh segelintir orang yang suka ngamuan, orang mau bangun gereja dipersulit gitu ya. Itu memang beberapa oknum sebenarnya yang mobilisasi massa. Dan anehnya Mas begini, oknum yang minoritas ini Mhm. mengaku-ngaku sebagai perwakilan Ya, umat Islam. ya Jadi itu seolah-olah karena dia menjadi wakil umat Islam, betul. jadi seolah-olah dia ya itu Mhm. apa ya, mewakili kelompok Ya, mayoritas mhm, dan akhirnya dia merasa menjadi minoritas. betul. Jadi kan banyak di beberapa daerah itu ya, yang bersuara, yang ada kelompok pemudanya lah, ada yang ormas ini, ormas itu. Padahal kalau dijumlahkan jumlah manusianya, orang-orang yang berisik itu nggak banyak gitu. Hmm. Tapi karena mereka sangat terorganisir, mereka sangat vokal, mereka sangat intoleran, sangat mengancam gitu ya. Akhirnya mereka mendapat spot gitu. Dan inilah wajah Islam yang selama ini muncul di banyak daerah. Dan celakanya lagi pemerintah daerah tuh ketakutan gitu loh untuk merangkul, untuk memisah, untuk memberikan keadilan kepada umat minoritas. Justru orang-orang segelintir orang yang mengatasnamakan diri sebagai umat Islam inilah yang kemudian diakomodir, didengarkan. Ya. Ketika orang membangun gereja terus ada yang berisik, pembangunannya di-stop gitu. Padahal yang demo ya hanya segelintir orang bawa spanduk 10, 20 orang itu kan nggak seberapa sebenarnya. Dan pemerintah daerah Mhm, itu ya terlihat tunduk ya Mas, mhm. atau takutlah pada Takut, kelompok-kelompok minoritas. lebih tepatnya ini. takut ya. Ya mungkin karena mereka juga merasa bahwa di sinilah suara dia itu berasal gitu kan. Mhm. Atau gimana Mas? Ya itu sebenarnya pertimbangan yang sangat dangkal ya kalau kita lihat. Karena beberapa kepala daerah tuh berani aja, biasa aja kok. Deddy Mulyadi itu berani melawan kelompok intoleran dan nggak ada apa-apa gitu loh. Karena emang ini segelintir orang. Ketika seorang pemimpin tegas, berani, ada aparat hukum di belakangnya, ada seperangkat peraturan, mereka mau ngapain? Penjarain aja gitu loh. Ya masalahnya ada banyak pemimpin yang Mhm, merasa Mas, heeh. dia itu mewakili umat Islam ketika Iya, dia melarang ini dan wah heeh. ini perintah agama Iya, gitu. iya. Masalahnya kan pemikiran pemimpinnya yang sempit Mhm, sebenarnya. mhm. Dia merasa kalau memberikan izin ini dan mendukung apalagi sampai mengadakan, acara yang kayak di Jakarta ini, Christmas wah ya. bakal dikecam bagi Iya, sebagian dan dia takut gitu kan. betul. Karena mengapa, dia merasa bahwa dia sudah, menentang ajaran Islam itu. Betul. Nah, ini kan berarti balik lagi ke mental pemimpin setempat ya. Ya kita berharap orang-orang seperti Bung Pram ini banyak, orang-orang seperti Deddy Mulyadi ini banyak. Sehingga, kasus-kasus, pelarangan ibadah, pelarangan pendirian rumah ibadah ya, yang mempersulit itu tidak ada lagi. Ya meskipun kita agak pesimis juga ya, karena ada SKB 3 menteri, ada SKB 2 menteri yang mempersulit pembangunan rumah ibadah. Tapi kita berharap bahwa selama pemimpin daerahnya itu tegas, itu bisa kok dibuat sebuah jalan keluar dari, kerumitan, dari polemik yang muncul di masyarakat. Jadi kasihanlah umat minoritas tuh sedikit-sedikit dilarang, sedikit-sedikit dipersulit gitu, Mas. Sebenarnya kan kalau kita merujuk pada Al-Qur'an Mas ya, bahwa Mhm, kita ini kan diciptakan ya untuk saling memahami, untuk ya, saling mengenal gitu ya. Saya bacakan salah satu surat surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. ya, Sebenarnya kan perbedaan itu adalah apa istilahnya Mas, kodrat manusia itu memang berbeda-beda betul, sebenarnya. betul. Bahkan ada hadis Nabi itu juga mengatakan Mas begini Mas, jadi, "Yassiru wa la tu'assiru, wa basyiru wa la tunaffiru." Mhm, Permudahkanlah dan janganlah mempersulit. Berilah kabar gembira dan janganlah membuat orang lain lari menjauh.
Jadi sebenarnya ini kan kalau kita mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Nabi ini, sebenarnya kan kita sebagai umat Islam harusnya Ya. tidak boleh mempersulit kelompok lain untuk beribadah kan, harusnya begitu, Betul, Mas. betul. Tapi kenapa nih menurut Mas Kaji itu kok masih ada beberapa kelompok yang merasa ketika dia melakukan penolakan dan pembubaran, dia tuh merasa mewakili umat Iya. Islam. Ya itulah bodohnya sekelompok orang yang tidak memahami esensi dari agamanya sendiri gitu loh. Kalau setiap umat beragama itu meneladani tokoh agamanya, bercermin dari ajaran agamanya, memahami esensinya, itu orang akan baik gitu loh. Orang Hindu meneladani tokoh yang di agamanya, orang Buddha begitu, orang Kristen begitu, umat Islam juga begitu, meneladani Nabi Muhammad. Seperti yang disebut dalam ayat tadi bahwa sejatinya manusia memang diciptakan berbeda-beda gitu. Kalau Tuhan menghendaki manusia itu jadi satu kelompok dengan satu keimanan, ya akan selesai. Tapi kan bukan begitu kehendak Tuhan gitu. Nah, apa yang terjadi di kita itu kita harus lihat sebagai salah satu bukti kebesaran Tuhan supaya kita saling mengenal kan gitu. Ini kan sebenarnya berawal dari fatwa MUI kan Mas ya. Ya. Jadi ada banyak orang menolak. Jadi banyak penolakan ibadah, pembubaran ibadah dan penolakan rumah ibadah itu salah satunya karena mereka beralasan dari SKB 2 berhenti itu. Jadi alasan pertama izin dan semacamnya. Ya. Tapi sebenarnya ada juga yang mengatakan bahwa ini sebenarnya karena fatwa MUI itu. Ya, salah satunya ketika di bulan Desember ini Natal. Jadi mengucapkan Natal, bahkan memakai atribut itu haram. Ya. Gitu. Pakai Santa Claus dan semacamnya. Ya. Ini kalau kita lihat kemarin di Jakarta itu kan banyak, Mas. Gimana nih menurut Mas Kaji itu? Ya itu kesalahpahaman dari MUI sendiri ya, termasuk sebagian besar umat Islam di Indonesia. Mereka tidak bisa membedakan mana yang menjadi budaya, mana yang menjadi liturgi atau bagian keimanan dalam Kristiani. Atau keimanan dalam agama lain lah ya selain Kristen. Padahal nggak semua produk ya dalam sebuah agama itu bagian dari keimanan, bagian dari doktrin, bagian dari ajaran. Kayak tadi pakai topi Santa Claus itu ya. Bisa jadi itu hanya bagian dari kebudayaan saja. Mungkin kalau kayak kita seperti pakai peci dan sarung, pakai gamis dan ini ya. Itu kan bagian dari budaya mungkin. Itu bagian dari budaya. Jadi orang yang pakai sarung tidak otomatis Muslim dong. Tidak otomatis Muslim. Pakai jubah tidak juga. Tidak. Jadi sama juga mungkin kayak gitu ya. Iya, jadi non Muslim di Arab pun pakai jubah, bahasanya bahasa Arab. Insya Allah, Bismillah, sama. Cuman bukan itu yang dimaksud atau bukan itu doktrinnya gitu. Karena itu kebudayaan saja. Atau ketika Imlek ada barongsai, ada warna-warna merah, itu kan bukan doktrin agama Konghucu misalnya. Itu hanya kebudayaan setempat gitu. Begitu juga dengan Sinterklaas kayak dalam bahasa Belanda ya Sinterklaas atau Santa Claus dalam bahasa Inggris yang kita adopsi dalam bahasa Indonesia Sinterklaas tadi. Itu ya bagian dari budaya gitu loh. Kalau MUI sampai memahami itu sebagai bagian dari liturgi, dari keimanan Kristen itu ya bodoh banget gitu loh orang-orang MUI-nya. Ya mungkin karena begini Mas, karena kan kebanyakan ketika Natal banyak umat Kristiani memakai baju itu, pakai topi Santa Claus. Bahkan ada yang menyebut man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia adalah bagian dari kaum itu. Maka ya dengan bahasa kasarnya dia juga dianggap umat Kristen kafir begitu, Mas. Iya. Jadi itu memang agak lucu ya umat Islam itu seperti pohon Natal ya, pohon itu cemara itu kan. Bahkan ada yang dipotong, Mas. Pohon Kristen. Pohon Kristen katanya. Ini kan bodoh sekali ya, dan itu yang sayang sekali diadopsi oleh ormas keagamaan seperti MUI, mungkin FPI dulu juga begitu ya. Menganggap bahwa cemara, menganggap bahwa Santa Claus itu juga sebagai bagian dari liturgi keimanan Kristen. Padahal enggak. Kan selama ini kita juga jarang melihat ya, mungkin ada satu dua ya. Tapi saya nggak pernah melihat bahwa orang ke gereja pakai seragam Santa Claus gitu ya. Justru yang pakai itu adalah perusahaan-perusahaan minuman, Coca-Cola misalnya. Itu sering pakai dalam brand amininya kan karena warna merah warna perusahaan mereka. Itu ada tampilan-tampilan yang seolah-olah menyerupai kebudayaan agama padahal bukan. Karena itu yang mempopulerkan Santa Claus itu sendiri itu juga perusahaan-perusahaan itu kalau kita telusuri sejarahnya ya. Bukan gereja. Bahkan tahun kemarin itu Mas sampai ada sweeping.
Jadi ada kelompok intoleran lah. Jadi Ya. dia men-sweeping Atribut. Jadi orang Muslim Heeh. yang pakai Santa Claus itu harus lepas. Iya. Bahkan dia protes ke pemilik ya, ke owner atau ke pemimpin perusahaannya untuk tidak boleh memaksa Iya. karyawannya memakai baju Santa Claus itu atau topi Santa Claus Iya. itu. Ya, sebenarnya ada dua hal ya. Yang pertama atribut keagamaan. Ini yang harus kita jelaskan dulu. Santa Claus, pohon cemara itu bukan atribut Kristen. Itu bukan doktrin orang Kristen. Sama dengan sarung peci itu bukan doktrin orang Islam. Kamu boleh pakai jubah kok. Kamu boleh pakai kaos kok. Kamu boleh pakai apapun yang membuatmu itu nyaman dan sopan. Masalahnya begini Mas, ada orang menganggap kalau kamu sudah pakai peci dan sarung, kamu dianggap sebagai santri, sebagai Ya enggak lah. Musa itu pakai peci, Mas. PKI padahal Musa itu tokoh komunis yang menyebabkan anggapan pemberontakan. masyarakat Ya, seperti ya itu, kan Mas. salah. Itu salah kan berarti. Jadi orang memakai peci itu bukan berarti dia mungkin dia di Madura ya, karena di Madura itu ayam aja NU. Jadi tradisi pakai peci, pakai sarung itu sangat Madura banget dan sangat Islam banget dan sangat NU banget mungkin ya. Tapi kan kita nggak bisa menganggap begitu karena itu bagian dari kebudayaan, itu bukan bagian dari Islam. Bahkan kalau kita mengacu pada beberapa daerah ya meskipun masih pakai sarung juga, cuma mereka nggak selalu pecinya peci hitam kan. FPI itu pecinya peci putih gitu. Kalau putih malah lebih dianggap lebih keramat lagi, Mas. Lebih ini ya, Islami Wah, lagi ya. ini haji nih, gitu kan. Harus dihormati. Nah, itu gitu. lebih lagi simbol lagi ya. Simbol lagi. Jadi memang itu sebuah salah kaprah ya menurut saya. Yang pertama tadi bahwa Santa Claus, pohon cemara itu bukan doktrin. Itu dulu, itu bukan atribut umat Kristen. Jadi fatwa MUI itu jelas salah, ngawur itu. MUI yang bikin fatwa ini mungkin pikirnya kurang jauh. Jadi dia nggak paham mana atribut Kristen, mana bagian kebudayaan. Yang kebetulan di wilayah itu orang-orang itu beragama Kristen, gitu ya. Kemudian yang kedua, yang perlu ditegaskan adalah soal pemaksaannya, Mas. Tadi pertanyaan dua, memaksakan memakai baju Santa Claus. Santa Claus-nya sendiri bukan atribut, clear ya. Yang kedua memaksakan, ini yang nggak boleh memaksanya, Mas. Tapi kalau orang itu dengan sukarela ditawarkan, kamu mau nggak pakai topi Santa Claus? Boleh dong. Boleh. Jadi yang dilarang itu sebenarnya pemaksaannya sebenarnya, gitu loh. Pemaksaan dengan keyakinan bahwa itu bagian dari doktrin. Tapi kalau pemaksaan dalam tanda petik ya, saya nggak setuju juga dengan cara-cara itu. Tapi sebagai bagian dari marketing misalnya. Terus salesnya pakai topi Santa Claus yang diyakini itu bukan atribut Kristen gitu loh. Itu hanya perayaan Natal biar kelihatan manis saja, biar mewakili. Kalau di Ramadan itu ada kupatnya, ketupatnya gitu kan. Ada simbol-simbol kayak gitulah. Kalau hari raya umat Hindu ada lagi. Itu kan masing-masing punya atribut semacam itu. Tapi sebenarnya itu bukan atribut agama ya. Itu atribut kebudayaan dari umat beragama gitu. Nah, ini yang kalau menurut saya kalau memang sekedar untuk untuk sales tadi ya, untuk brand saja, untuk cara dia menjual dan sebagainya ya, itu boleh-boleh saja, nggak masalah. Yang jadi masalah adalah pemaksaan, misalnya di sebuah perusahaan nih kan dulu ada di zaman Soeharto itu kenapa fatwa pertama kali muncul di zaman Buya Hamka itu justru pelarangan perayaan tahun 80 ya, tahun 80 kalau 81 lah, lupa saya. Dan itu yang bikin heboh dan sering salah dirujuk. Padahal waktu itu di zaman Soeharto itu ada semacam pemaksaan tadi, Mas. Jadi karyawan di sebuah perusahaan dipaksa untuk ikut merayakan Natal. Ikut dalam perayaannya ya. Dalam prosesinya. Prosesinya yang enggak yang ini. Nah, ini oleh Buya Hamka dilarang. Kalau kamu ikut seneng-seneng, ikut makan, ikut hadir gitu ya. Dengerin orang ceramah, orang apalah pidato, boleh-boleh aja kan namanya pidato. Yang penting kamu nggak ikut dalam prosesi itu boleh. Buya Hamka nggak melarang itu. Ya, mengucapkan dan masalahnya itu sebenarnya gini, Mas. Banyak yang beranggapan bahwa ini MUI Buya Hamka itu mengatakan bahwa mengucapkan Natal nggak boleh. Tapi ini kan sebenarnya sudah diklarifikasi oleh putra beliau ya. Kata putranya itu ya enggak, kata siapa? Bapak itu Buya Hamka itu tidak toleransi, dia tuh bahkan ke tetangga itu juga biasa mengucapkan selamat Natal gitu kan, menghargai itu. Tapi kan masalahnya Mas, yang beredar di masyarakat itu yang terjadi. Ya itu kan yang banyak yang disalahgunakan oleh oknum tadi ya. Jadi mereka hanya mengutip fatwanya yang dibuat, tapi bunyinya nggak begitu. Gitu.
fatwa Buya Hamka pernah melarang Natal. Tuh, padahal bukan melarang ucapannya, melarang pemaksaan perayaan gitu loh. Yang Ikut merayakan. ikut merayakan yang di dalamnya ada namanya perayaan keagamaan. Ada ibadah, ada unsur ibadah, itu yang nggak boleh, gitu loh. Yang dilarang, Buya Hamka juga meskipun setoleran apapun, tetap ada bagian dari koridor keimanan yang membatasi. Itu kan sesuai dengan ayat lakum dinukum waliyadin. Bagiku agamamu, bagimu agamamu. Artinya bahwa setiap orang punya porsi agamanya masing-masing. Ketika seperti Paus yang kemarin itu diajak berdoa di masjid nggak mau, lah itu bagus. Itu batas toleransi di situ. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi ketika Paus menolak untuk beribadah, berdoa di dalam masjid, itu benar gitu loh. Begitu juga dengan umat Islam yang ketika diajak untuk prosesi umat Kristen, entah itu Natal, entah itu apa, ketika dia masuk dalam koridor peribadatan dan dia menolak, itu boleh. Dan itu bagus menurut saya. Jadi toleransi itu bukan berarti sinkretisme, orang mencampur adukan, ya Kristen, ya Islam, ya Hindu, ya Buddha jadi satu beribadah dalam satu forum, nggak begitu konsepnya. Beda servernya aja beda kok. Masa ibadah dicampur-campur. Tapi untuk acara-acara seperti Christmas Carol kolosal ini, ya boleh-boleh aja. Itu kan senandung kebahagiaan. Christmas Carol itu kan gitu kan, senandung bahagia kelahiran seorang jabang bayi bernama Yesus Kristus gitu loh. Kelahiran juru selamat gitu. Kalau bagi umat Islam, kelahiran Isa Al-Masih, seorang nabi yang luar biasa, yang bahkan Nabi Muhammad sangat hormat kepada Isa Al-Masih itu. Kita kembali ke ini dulu Mas, ke apa istilahnya, ke perayaan Christmas kolosal, Christmas Carol kolosal. Ya. Ini kan dihadiri langsung oleh Gubernur DKI ya, Mas Pramono Anung dan Pak Wagub ya. Rano Karno. Menurut Mas Kajito nih, seberapa penting sih kehadiran pemimpin daerah itu dalam acara seperti ini? Ya, sebenarnya ada banyak contoh ya bahwa pemimpin itu datang di acara Natalan semacam ini. Bukan hanya Pram ya, tapi kita harus apresiasi Bung Pram karena Bung Pram ini sejak awal komitmennya kepada toleransi sangat tinggi. Ini orang yang ya kita tahu sendirilah dia jebolan dari PDIP. PDIP itu mewakili dari semangat toleransi ya karena memang banyak unsur-unsur lintas keagamaan yang menyokong berdirinya PDIP. Jadi akan sangat lumrah sekali seorang Pram akan menjunjung tinggi toleransi, akan ikut menyemarakkan, itu sangat lumrah sebenarnya. Dan kita bersyukur dengan itu. Akan sangat aneh ketika seorang dari PDIP seperti Pramono malah tidak hadir gitu ya. Jadi kehadiran seorang Bung Pramono dalam acara Christmas Carol kolosal ini itu contoh yang sangat baik dan saya berharap pemimpin-pemimpin daerah yang lain seperti itu, bukan hanya seremoni ya. Jadi semangatnya tuh kelihatan. Bung Pram itu kalau merayakan perbedaan itu kelihatan banget orangnya gitu loh. Dan ini sebenarnya kan perlu keberanian ya Mas ya. Pemerintah daerah itu perlu keberanian. Bagaimana pemerintah atau negara itu hadir bukan hanya untuk satu umat beragama saja, tapi negara itu bisa hadir ke semua umat beragama. Tidak hanya Islam, tidak hanya Kristen, tapi semua agama-agama yang lain atau bahkan semua kepercayaan. Bahwa negara itu harus hadir. Nah, menurut Mas Kajito nih, apa sebenarnya tantangan terbesar bagi wilayah-wilayah kota-kota yang lain ini Mas? Yang intoleran terutama. Yang intoleran ya, biar mereka tuh bisa juga mengadakan cara seperti ini Mas. Apa sih sebenarnya tantangan terbesar? Saya kira karena kita itu karena otonomi daerah ya, jadi ada semacam penyekatan di daerah-daerah itu, ada pengkotak-kotaan di daerah itu sehingga para pemimpin daerah itu seperti raja kecil ya. Nah ini perlu intervensi pusat, Menteri Agama atau siapapun lah ya yang punya kewenangan itu untuk memberikan pencerahan. Karena selama ini mungkin sebagian dari pemimpin daerah itu takut juga Mas, kalau ormasnya itu daerahnya sangat ganas misalnya, konservatif, ganas, ngamuan gitu ya. Dan yang ngamuan ini pendukung dia gitu loh, core-nya dia gitu. Salah satu pendulang suara gitu lumbung suara dia. Kan nggak mungkin Mas, ada pesantren yang sangat konservatif, itu sangat keras misalnya entahlah di Banten atau di Jawa Barat misalnya ya. Di Tasikmalaya katakan begitu ya, ada pesantren yang sangat keras. Ini contoh aja ya, seumpamanya. Kemudian ketika Deddy Mulyadi misalnya ingin menggencet kemudian
ketika di nanti pemilihan mendatang di daerah itu minus, dia kan nggak mau mengorbankan sesuatu yang merugikan dia gitu loh. Nggak ada untungnya kan. Politisi kan kebanyakan oportunis, Mas. Nah, ini yang perlu intervensi dari pusat, dari Menteri Agama untuk menjahit, untuk memberikan pencerahan, untuk memberikan dorongan bantuan juga. Jangan takut gitu loh. Kami dukung, nanti kamu tetap akan kami bantulah supaya kamu nggak dapat gerudukan masamu tadi, kamu tetap dilindungi. Kan mereka takut juga, Mas, kalau di demo rame-rame. Jadi kita berharap memang Christmas Carol kolosal ini itu contoh bagus. Itu kan seremoni ya, perayaan ya. Perayaan. Dan Dan ini kan siapapun sebenarnya kalau bisa. kita melihat nih Mas, Mm-mm. di media, di video-video, di YouTube, warga itu merasa happy kok. Ya, Tidak ada kok warga yang merasa keberatan. Mereka senang-senang aja kok. ya namanya perayaan pasti happy, Mas. Jadi maksudnya tidak hanya yang non umat Kristiani saja, Heeh. semua warga ikut merayakan juga, Iya, merasa senang gitu merasa ya. Jadi bahagia ya. merasa bahagia. Dan ini kan sebenarnya yang ingin disampaikan, yang ingin Mm-mm. yang ingin menebarkan Iya. kebahagiaan, kedamaian itu sebenarnya. Iya. Bahwa perbedaan itu rahmat gitu, bahwa Mm. perbedaan itu bukan salah satu cara untuk memisahkan kita, untuk Mm-mm. memecah belah kita, tapi bagaimana perbedaan itu bisa mempererat hubungan kita itu. Makanya kan saya juga heran nih dengan umat Islam yang saklek gitu ya, ngamuan itu ya. Padahal kalau kita menikmati keberagaman ini dengan happy, dengan enjoy, itu enak banget, Mas. Wong dikit-dikit libur kok, ada galungan, ada nyepi, ada Natal, ada apa lagi ya. Masalahnya ada bilang begini, Mas, Apa tuh? kalau perayaannya nggak mau, kalau liburannya mau. Artinya kan itu benefit juga untuk kita ya, apalagi ada perayaan ya. Jadi kita bisa, wah mungkin ada rame-rame kan seneng juga kita jalan ke sana. Mall-mall juga rame gitu loh. Artinya kan suasana semacam ini yang harus kita nikmati. Jangan sampai orang hanya ingin gembira aja susah gitu. Ingin gembira aja dihalang-halangi. Nah, ini satu hal lagi yang menurut saya juga penting untuk dicatat ya. Jangan hanya perayaannya. Kan tadi ngomongnya pemimpinnya udah turun nih. Nah, Happy-happy oke. Kalau happy-happy banyak orang bisa, Mas. Perayaan-perayaan itu senang sekali para politisi itu dijepret, ada kamera, ya ditulis namanya masuk pemberitaan, happy banget. Tapi bisa nggak kebiasaan ini dikembangkan gitu loh. Bukan hanya soal seremoninya, tapi juga perlindungan kepada umat non-muslimnya gitu loh. Berani nggak misalnya, saya nggak tahu apakah di Jakarta ini juga ada kasus mendirikan rumah ibadah dipersulit. Kalau iya, berani nggak Bung Pram ini mengawal itu? Nah, itu kan itu. Begitu juga daerah lain. Misalnya Jawa Barat kan banyak kasus, Banten juga banyak kasus itu. Mana lagi? Depok itu Jawa Barat juga ya. Nah, kan banyak kasus-kasus semacam itu. Berani nggak pemerintah daerah mengawal ini? Memang kadang-kadang bukan tupoksinya gubernur sih. Kadang wali kota, kadang tugasnya bupati gitu kan. Gubernur nggak bisa intervensi kan. Tapi kalau Jakarta ya bisa lah, karena Jakarta kan wali kota di bawah gubernur. Gitu. Nah, ini yang jadi pertanyaan kita bersama, Mas. Apakah hanya karena seremoni aja mereka happy, ikut, mau? Tapi kalau yang ruwet-ruwet, yang ada unsur konfliknya mereka menghindar, gitu kan. Bahkan Menteri Agama pun nggak turun, Mas. Ketika ada konflik gereja gontok-gontokan, teriak-teriak pakai spanduk larangan nggak ada yang turun. Yang turun paling ya kroco-kroco ke bawah itu aja. Artinya apa? Artinya negara ini atau politisinya itu hanya nyari yang spotnya bagus. Ada kameranya, happy gitu kan. Perayaan ramai, terus namanya jadikan jargon, toleransi. Nah itu happy mereka. Tapi yang bagian kotor, bagian bersihin piring kotor ini, banyak yang nggak mau, Mas. Itu sayang sekali di situ, Mas. Oke, saya harap Jakarta bisa memberikan contoh itu ya, Mas ya. Iya. Oke. Terakhir nih, Mas, sebelum ditutup apa Ya. nih, Mas Kajito, yang mau disampaikan? Ya, saya berharap bahwa tradisi bahagia seperti ini, tradisi keberagaman seperti ini terus berlanjut. Dan ini contoh yang baik ya. Jakarta dulu pernah melewati masa suram di tahun 2016, 2017. Saya menduga Jakarta sudah terpuruk dan nggak bisa bangkit. Ternyata bukan itu wajah sebenarnya Jakarta. Karena hari ini di zamannya Bung Pram, Jakarta bisa kembali lagi menjadi kota yang energi, kota yang terbuka, kota yang toleran ya, merayakan Natal bersama-sama dengan happy, dengan lagu senandung kebahagiaan menyambut kelahiran Yesus Kristus dan seterusnya. Nah, kemudian saya juga berharap bahwa pemerintah yang lain, pemerintah daerah yang lain ya, pemimpin daerah yang lain itu juga mencontoh, bukan hanya dalam hal perayaannya, karena semua pemimpin pasti bisa ini. Wong namanya hadir perayaan itu kan gampang. Tapi bagaimana mereka mengawal non-muslim, melindungi non-muslim,
kalaupun mereka mau didemo dengan 1.000 orang, 2.000 orang, masa bodoh amat selama hak umat non-muslim itu, ada, harus dilindungi. Mendirikan rumah ibadah, melakukan peribadatan gitu ya, terus mengekspresikan misalnya pakai salib, itu kan ada yang sensi nggak boleh, ada yang gereja pakai salib gede di depan itu nggak boleh, Dipotong, Mas. dipotong. Jadi plus gitu. Jadi plus. Nah, itu kan nggak bisa gitu, Mas. Karena simbol-simbol keagamaan, tradisi keagamaan, atribut keagamaan, dan kebudayaan yang ada irisannya dengan keagamaan tadi, itu harus dilindungi. Saya berharap ini nggak hanya jadi apa ya, tren dalam kebahagiaan, tapi juga tren dalam apa namanya, rencana jangka panjang, terutama dari kementerian ya, Kementerian Agama khususnya, supaya punya jangkauan ke depan, apa sih yang harus saya lakukan? Apa sih peta konflik yang terjadi di Indonesia ini? Apa yang bisa saya bantu untuk meringankan ini? Itu yang harus mereka kerjakan. Karena kalau ini dibiarkan, bibit-bibit intoleransi dibiarkan, ya kasihan Mas yang non-muslim, kasihan umat minoritas terus tertindas. Padahal kita sama-sama berjuang ketika mendirikan negara ini, kita sama-sama mengakui bahwa Pancasila adalah dasar negara ini, tapi dalam praktiknya mereka ditindas dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira gitu. Terima kasih Mas Kajito. Terima kasih Mas Kajito. Ya. Sebuah diskusi yang menarik ya. Semoga bisa menginspirasi semua tokoh-tokoh pemimpin yang lain ya. Ya. Oke. Penonton Cokro TV, demikian ngaji pinggir jurang kali ini. Kami hanya mengajak Anda melihat isu atau persoalan keislaman dari berbagai sudut pandang, dari beragam penafsiran, agar kita tidak terjebak pada pemikiran yang sempit dan kaku, yang mudah menyalahkan dan mengkafirkan kelompok lain. Mari kita jaga kerukunan, hargai perbedaan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.